Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan menggelar momentum peringatan ke-41 Hari Bakti Rimbawan tepat pada Senin 18 Maret 2024. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya Julian Klekambu menjelaskan pembangunan berkelanjutan itu terwujud jika kawasan hutan terjaga, lingkungan hutan bersih, aman, dan nyaman, bisnis berjalan, dan masyarakat berdaya. Pada peringatan Hari Rimbawan itu, pihaknya berkomitmen untuk tetap membangun interaksi sosial dengan masyarakat adat dan mitra pembangunan lainnya dalam rangka menyamakan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan sesuai dengan pesan dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup. Ya, untuk memperingati Hari Bakti Rimbawan ke-41 di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, kami telah melakukan beberapa aktivitas kegiatan pembersihan jalan dari kilo 14 sampai 18, kemudian juga ada aksi menanam, kemudian juga ada aksi lomba-lomba, main tenis meja, bola voli, dan beberapa lomba lain, menggambar untuk anak-anak. Dan di Hari Bakti Rimbawan ini di seluruh Indonesia ditetapkan pada hari ini tanggal 18 untuk dilakukan upacara Hari Bakti Rimbawan dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Dan momentum hari ini pesan dari Ibu Menteri pada bagian terakhir dari sambutannya bahwa lebih banyak menekan kepada interaksi sosial. Kita membangun komunikasi, interaksi sosial dengan masyarakat, dengan lembaga masyarakat adat, mitra pembangunan, pemerintah dan stakeholder lain. Semuanya kita bersatu, bergandengan tangan, bersama-sama membangun pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, untuk menjaga kawasan hutan kita yang ada, tetap ada, untuk generasi dan anak cucu kita yang akan datang. Seperti itu. Pembangunan yang berkelanjutan itu bisa tercapai dengan kawasan hutan bisa dijaga, lingkungannya tetap bersih, aman, nyaman, bisnisnya bisa berjalan, masyarakatnya bisa sejahtera. Ini semua bagian-bagian yang kita lakukan. Dan kami untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Papua Barat Daya sudah ada. Yang pertama ada balai, ada perhutanan sosial PSKL, kemudian ada PPI untuk perubahan iklim, dan kami ada beberapa mitra pembangunan, misalnya ada Forclim, kerjasama dengan Jerman, dan itu kerjasama negara dengan negara. Dan untuk tanah Papua itu hanya ada 3 tempat yang mereka melakukan kerjasama itu, di Provinsi Papua Selatan, di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dan kami sudah menandatangani itu, dan kurun waktunya 3 tahun ke depan sampai 2029. Kemudian ada teman-teman dari mitra pembangunan yang lain, cukup banyak di sini, sehingga ini adalah modal, adalah kekuatan kita untuk kita bisa bersinergi, bergandengan tangan dengan semua mitra pembangunan, lembaga adat, masyarakat adat, kemudian dengan stakeholder lainnya, untuk kita bergandengan tangan, kita membangun, tapi juga kita harus menjaga mana yang perlu kita jaga dan mana yang perlu kita bangun. Dalam kawasan itu sendiri kita perlu berdayakan masyarakat lokal sehingga mereka bisa survive, dan mereka tidak lagi menebang pohon, tapi mereka bisa menjaga kawasan yang ada, mereka bisa hidup dari hasil hutan, bukan kayu. Bisa di sana bisa kita berkolaborasi dengan teman-teman dari pariwisata. Kami jaga kawasan, jaga lingkungan, dan pariwisata bisa menjual keindahan, bisa menjual keanekaragaman hayati kawasan yang ada sebagai nilai jual yang bisa mendatangkan nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri. Ya, kita punya kawasan hutan itu kurang lebih ada 3.000 sekian, lebih hampir 4.000 yang perlu kita jaga. Sehingga kawasan hutan yang baik ini perlu kita jaga, dan kami juga berharap kepada pemerintah, kawasan hutan yang dijaga oleh masyarakat ini perlu ada mereka kasih reward
Dari pemerintah harus berikan reward, penghargaan kepada masyarakat lokal, masyarakat adat yang menjaga. Kalau di Kalimantan hutannya rusak, ada reward untuk melakukan reboisasi, penanaman, dan lain-lain. Nah, kita di Papua Barat Daya, kawasan hutannya masih bagus, masih perawan, masih utuh, masih baik. Nah, kita harus kasih reward juga. Jangan sampai masyarakat tidak dikasih penghargaan, mereka akan babat hutan ini habis. Apakah mau mereka babat dulu hutannya rusak, baru kita kasih reward untuk melakukan reboisasi dan penanaman. Kami berharap seperti itu tidak. Tapi kawasan yang ada kita harus berikan penghargaan kepada masyarakat adat, masyarakat lokal yang berkomitmen untuk menjaga hutannya. Nah, ini penting. Kalau mereka berkomitmen sudah menjaga, maka kita juga harus memberikan penghargaan itu karena hutan ini sebagai paru-paru dunia. Hari ini bumi kita itu sudah tidak panas lagi, tapi mendidih. Sehingga hutan-hutan kita ini perlu kita jaga sehingga bisa menurunkan temperatur bumi. Sehingga bumi tidak panas, tapi bisa hangat atau sejuk kembali. Nah, seperti itu. Tanam, tanam, tanam. Rimbawan! Jaga. Rimbawan! Yes! Papua Barat Daya! Papua Barat Daya! Papua Barat Daya sambil lompat! Yeah!